Hai semuanya, hai Hawks, apa kabar? Salam olahraga. Nama saya Indra Budianto, selaku manajer Tangerang Hawks Basketball Club Tangerang. Keputusan saya sebenarnya ini melihat situasi sebagai atlet di Indonesia ya, karena di Indonesia ini belum bisa menjamin untuk kehidupan kita nanti lebih tua. Karena dari basket kan makin lama makin tahun, makin nambah umur, pasti nanti kualitas otot, kecepatan dan power pasti akan berkurang dan pasti akan regenerasi. Itu alasan itu saya harus resign karena harus bekerja nantinya yang bisa untuk pengalaman kedepannya lebih baik. Kalau kita sebagai karyawan kan nanti makin tua makin berpengalaman. Dan kalau di basket itu kan kebalikannya, semakin tua dia makin akan menurun untuk prestasinya dan diganti, diregenerasi oleh pemain-pemain muda. Alasannya seperti itu. Tapi tetap dari basketnya saya tetap terus berkarya untuk basket Indonesia. Seperti itu kurang lebih. Iya, ini sepertinya doa saya terkabul sih. Dulu sempat berpikir bahwa ingin berkarya di lapangan basket itu. Dulu sebagai pemain udah pernah, sekarang berkarya untuk akademi juga pernah. Dulu sempat punya cita-cita gimana ya caranya saya di titik yang bisa dalam manajemennya. Nah, kondisi waktu itu memang saya sempat kaget, panik. Bahkan tuh setelah dapat info dari Pak Rama itu, dapat info dari beliau, tidur tuh setelah subuh saya tuh jam 7. Awalnya berawal dari Pak Rama telepon pertama menanyakan pemain dan niatnya untuk membangun atau terjun di klub IBL. Oh, saya support. Wah, senang sekali. Pak Rama saya dengerin, saya selalu support. Oke, kamu ada pemain nggak? Ada Pak, pasti akan semaksimal mungkin saya bantu. Ada itu harapan saya juga nggak tahu waktu itu niatnya seperti apa. Karena kondisi dengan udah kerja dan saya Sabtu Minggu udah ada aktivitas juga. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian Pak Rima telepon lagi, follow up untuk daftar pemain untuk bantuan info. Ada Pak, saya berikan. Terus di situ barulah ada pembicaraan, dia menawarkan, Dra, saya butuh kamu nih, kamu mau nggak as manager? Dari situ saya kaget tuh, hah beneran nih Pak, beneran? Saya bilang, sepertinya saya enggak, saya bilang gitu. Karena kondisi saya saat ini udah bersyukur lah, udah kayaknya udah lebih kayak mungkin nunggu tinggal pensiun aja sih, pensiun kerja sebagai karyawan swasta ya. Dan melihat 13 tahun saya bermain sebagai atlet pemain IBL itu udah cukup lah. Nah, dari situ saya hargain sekali tuh niat Pak Rama. Tapi dari situ memang saya jelaskan, Pak, kalau terjun langsung sebagai owner atau sebagai pendiri klub itu beda dengan kita membuat akademi. Beda kita membuat hanya sebatas untuk persiapan tim Popnas, PON atau kejuaraan daerah. Dan harus diperhatikan sekali, tim yang kuat biasanya berawal dari manajemen yang kuat juga, kuat dan solid. Nah, dari situ kamu yakin nggak mau bantu saya? Kalau saya mau Pak, bantu dengan senang hati, apalagi untuk basket kan. Saya pernah bilang, kalau saya bekerja di tempat Bapak, atau Bapak dapat rekomendasikan nama saya untuk bekerja di perusahaan sebagai karyawan swasta, terus saya disuruh membantu membangun basket, tim basket, saya dengan senang hati Pak. 24 jam saya siap, baik dari pengalaman, teknik, dan kehidupan saya siap. Oh oke. Udah dari situ saya nggak bisa tidur tuh. Habis terima telepon nggak bisa tidur. Akhirnya saya gelisah tuh. Saya sampai nggak bisa tidur setelah sholat subuh tuh, sekitar jam 7 pagi saya baru bisa tidur. Ya saya muslim, saya sholat istikharah, istilah sholat istikharah untuk dapat petunjuk ya. Nah dari situ nggak tahu kenapa petanda saya lihat basket sama anak saya si Quinira nonton basket. Di situ ramenya gor ya. Saya inget banget pada saat mimpi itu saya angkat tangan, weh gitu, weh pas tepuk tangan gini kan, pas saya bangun tuh, apa ini petanda ya. Terus setelah saya pikir-pikir, 13 tahun jadi atlet, 9 tahun jadi sales officer di salah satu perusahaan swasta, dan ini sepertinya kesempatan dan challenge terbaik buat saya. Kayaknya saya ambil untuk challenge baru ini. Dan untuk pengalaman ya, pengalaman dari atlet, kita sales officer, sekarang sebagai as manager di Hawks, itu mungkin nantinya perjalanan hidup saya yang bisa saya sharing ke adik-adik atau enggak ke orang lain, seperti itu. Akhirnya udah pas beliau telepon, Pak Rama telepon, saya bilang oke Pak, siap, saya ikut. Dan dari situlah akhirnya, karena saya melihat visi misi Hawks ini sebelumnya juga udah disampaikan, sejalan dengan visi misi saya, serius, terstruktur, dan bener-bener tidak main-main. Kalau saya berbicara masalah basket itu selalu sensitif ya, artinya sensitif, nggak mau main-main, karena prinsip dalam saya tuh lebih ke belajar basket untuk kehidupan. Kelak kehidupan nanti kita dapatin dari semua pada saat kita belajar basket. Nah seperti itu. Harapan saya adalah yaitu nantinya bisa berprestasi di
kancah kompetisi IBL nasional. Ya, mungkin bisa, ya apalagi selain juara kan. Harapannya juara. Untuk juara itu bisa juara kompetisi. Namun yang sini saya sampaikan, juara di kami, menurut kami adalah bukan hanya juara basket IBL atau juara untuk kompetisi, tapi juara dari segalanya, juara dari individunya. Misalnya juara dari individu kita menjadi individu yang baik lah. Juara bisa menjadi panutan untuk beberapa pemain, keluarga, lingkungan, atau di sekitar kita. Juara untuk keluarga, juara untuk lingkungan, terus mungkin di manajemennya. Disampaikan oleh Pak Rama bahwa yang saya sangat appreciate ya, itu untuk menjadi manajemen profesional. Waktu nggak akan pernah berputar kembali. Lakukan semaksimal mungkin hari ini, dari kamu bangun pagi sampai kamu tidur. Lakukan setiap hari dengan secara kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sepenuhnya. Setiap kita memiliki prinsip bahwa kita hidup untuk basket, dan dari basket kita belajar kehidupan, nanti kita akan tahu makna sebenarnya apa yang pernah kita lakukan sih. Kurang lebih seperti itu. Kalau membuat akademi basket individu mungkin nanti ada. Setelah saya mungkin udah memasuki pensiun ya. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus ke Tangerang Hawks Basketball Club dan The Hawks Academy. Ya, kami prioritaskan karena ini kan udah wadah, nggak mau terlalu jauh. Bagi saya lebih ke step by step dulu, yang terdekat dulu aja, seperti itu. Target kami adalah playoff, karena it's the game ya. Kita nggak ada yang tahu, kalau toh Allah menghendaki kita masuk Final Four atau kita lolos, kenapa nggak? It's the game. Ya, harapan kami yang penting fokus step by step, percaya dengan manajemen, percaya dengan coaches, percaya dengan antar pemain, dan terakhir percaya dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, saya percaya bahwa God timing is perfect. Untuk mencari sponsor, alhamdulillah tidak. Karena itu tadi, sponsor kami memang men-treat beberapa pemain ini adalah aset. Dan kami di dalam manajemen membentuk bahwa manajemen di kami itu bukan yang main-main. Nah, untuk saat ini memang ada beberapa bahkan sponsor masuk, padahal kita belum terjun. Tapi itu kita tampung, dan menurut saya nggak ada yang sulit selama kita solid ya. Artinya nggak ada yang sulit selama kita mau mencoba. Gagal, coba lagi. Salah, kita perbaiki. Jangan sampai pernah ada kata sia-sia ya. Untuk saat ini, alhamdulillah ada sponsor yang menawarkan ke kita ada. Itu yang menjadi rencana kami ke depannya. Karena itu tadi, dalam waktu singkat kita tidak bisa membentuk pemain seperti apa. Dan setiap event itu pemainnya dibutuhkan itu kan selalu beda-beda. Misalnya kita persiapkan pemain untuk kelompok umur, atau untuk PON, atau untuk kejurnas, atau untuk popnas, atau untuk kejurda lah. Nah, itu nantinya akan berkesinambungan nantinya mengarah ke Tangerang Hawks yang ke IBL. Jadi untuk saat ini mungkin ada rekomendasi-rekomendasi, masih kita dalam proses tampung dan seleksi ya. Karena untuk ke pihak kompetisi IBL ini bener-bener siapa yang siap, itu yang dibutuhkan. Jadi memang nanti akan treatnya nih beda. Kalau di akademi atau enggak klub biasa, kita masih yang terserah kita sebagai pemain seperti apa. Tapi kalau udah masuk Liga Pro, itu nggak hanya sebatas skill, itu banyak penilaian seperti kayak attitude, profesionalisme kerja. Ya kita seperti kayak orang kerja aja sih sebenarnya, seperti itu ya. Nanti kedepannya harapannya The Hawks Academy ini adalah prioritas untuk kami, untuk dipantau ya, untuk dipantau, untuk dibina, untuk dibimbing, yang nantinya wadahnya adalah Tangerang Hawks Basketball Club ke IBL, seperti itu. Tetap kami prioritaskan untuk The Hawks Academy-nya ya. Nggak menutup kemungkinan jika memang ada pemain terbaik muda atau pemain terbaik Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan di klub, ya mungkin bisa kami pertimbangkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bocoran kami belum bisa sampaikan karena itu sedikit harus ada persetujuan dari manajemen dan coaching staff ya. Untuk saat ini belum, karena memang kami masih tahap untuk negosiasi dan proses dealing sebenarnya dan sign. Cuma karena beberapa pemain kami kan ada di PON, terus kebanyakan pun kontrak dari pemain pun juga belum habis selesai. Dan kami berusaha ya tadi balikin lagi ke manajemen yang taat dan rapi. Saya ingin mengikuti peraturan IBL yang ada. Pemain yang kita inginkan itu belum bisa dikasih karena mereka memang lagi fokus di bukan olahraga Papua ya, seperti itu. Jadi next ditunggulah kehadirannya.
Kalau saya pribadi, kriteria pemain itu sifatnya nggak mutlak ya, karena tergantung kebutuhan pelatih sih sebenarnya. Setiap pelatih pun juga memiliki karakter, bentuk permainan, dan sistem yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau saya sebagai pemain sih lebih ke jadi pemain yang bekerja keras dan disiplin dan komit sih, tanggung jawab juga. Karena ketika kamu dibilang pemain kerja keras, kamu di titik limit teratas pun kamu tetap humble dan tetap komit dan disiplin. Dia akan terus bekerja keras terus dibanding dengan pemain jago. Artinya kalau pemain jago itu ketika kamu dapat pujian, dapat di zona nyaman, dia akan down. Dia akan udah stop. Tapi kalau namanya pekerja keras, dia akan naik terus. Dan pemain yang menurut saya sih lebih ke pemain hebat bukan kita berada di klub atau pelatih hebat ya. Tapi dia bisa dilatih oleh siapa aja. Dan karakteristiknya harapan saya nantinya seperti itu sih, adik-adik yang akan bergabung di Hawks. Dia memiliki jiwa tempur tinggi, total dan loyal untuk Hawks dan bisa memberikan terbaik. Dan ya kita mengukir prestasi bareng-bareng lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, karakternya seperti itu. Ya, saya comeback nih loh. Ini saya dibilang comeback sudah comeback. Cuma kalau dulu saya tenaga dan pikiran. Tapi sekarang ke tenaga, pikiran, dan pengalaman dan pengetahuan saya di basket untuk adik-adik lah. Ya mungkin nanti kiprahnya bisa diwakilkan lah ke adik-adik. Ya mungkin jari ini buat dribble, tapi sekarang jari ini nih untuk adik-adik saya nih. Untuk sharing pengalaman, ilmu jika dibutuhkan, itu aja sih. Kalau dibilang comeback, kayaknya sekarang comeback. Makanya itu bagi saya kayak hal yang kayak, mungkin udah jalan. Bukan kenapa saya berada di sini. Karena memang udah petunjuk dari yang kuasa untuk kenapa saya ada di sini. Dan manajemen menunjuk saya, mungkin banyak pemain atau bekas pemain atau orang yang mungkin lebih tepat atau dulunya lebih bagus dan lebih jago dari saya. Mungkin dari situ ya udah jalannya ya. Akhirnya ya saya nggak mau sia-siakan ini, kesempatan ini. Karena menurut saya pengalaman sama ilmu pengetahuan kita, buat apa kita simpen kan? Kalau kita bisa share dan itu menghasilkan dan bisa membuat orang tersenyum, kenapa enggak? Saya mewakili Tangerang Hawks Basketball Club, mohon supportnya, doa restunya agar kami bisa berjalan lancar dan bisa memberikan terbaik melalui prestasi dan apa yang telah kami lakukan. Dan untuk kalau adik-adik, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu hal baru. Kadang kita merasa nyaman, di zona nyaman, sebenarnya itu bahaya buat kita, karena kita tidak tahu nggak akan bisa berkembang di zona nyaman tersebut. Percaya bahwa semuanya udah ada jalannya, dan menurut saya kita sebagai pemain harus punya jiwa fight yang tinggi dan percaya diri yang tinggi juga. Maksudnya jangan pernah takut dengan nama besar atau klub besar, tapi kalahkan mereka, nama kita jadi besar. Lawan mereka sampai habis, kan berarti kita adalah pemain yang kecil. Tapi kasih pesan ke mereka, bukan kamu diremehkan, tapi bahwa kamu layak untuk diperhitungkan. Itu aja sih. Dan musuh terbesar kita sebenarnya bukan klub lain, bukan orang lain, atau bukan siapapun. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kedua, teman terdekat kita. Selama kamu selalu mendapat doa restu dengan orang tua, ini pegangan saya dari saya ngerantau pertama kali. Pegangan doa orang tua, restu orang tua, dan kita punya agama masing-masing, yaitu sang penguasa, semua akan baik-baik aja. Ketika kamu bilang, kalau anak-anak muda kan biasanya pacar kamu, atau istri kamu, atau sahabat kamu minta doa, tapi ketika kalau ibu udah mengangkat jarinya 10 di atas, semua selesai. We the Hawks.